Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum Bu Evi memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru akan melakukan presensi terlebih dahulu. Kelas 12 IPA, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Oke, alhamdulillah kalau nihil. Kalau kalian nihil berarti semuanya masuk ya. Menandakan bahwa kalian semua berada dalam kondisi yang sehat dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk menambah semangat belajar pada hari ini, kita lakukan yel terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan melakukan yel kelas kalian. Ketika Bu Evi bilang, siapa kalian? Jawabnya adalah 12 IPA. 12 IPA Kreatif. 12 IPA Kuning. 12 IPA Paling. Kita coba ya. Siapa kalian? 12 IPA. 12 IPA Kreatif. 12 IPA Kuning. 12 IPA Paling pintar. Oke, selanjutnya sekarang kita akan mereview pembelajaran yang telah kita pelajari. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang peran umat Islam pada masa penjajahan dan masa kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, pada saat itu Belanda datang ke Indonesia dengan menerapkan politik divide et impera. Apa makna politik divide et impera? Politik pecah belah. Iya, politik pecah belah. Yang mana pada saat itu peran umat Islam masih bersifat kedaerahan. Diibaratkan seperti sapu lidi yang jumlahnya hanya satu sehingga mudah untuk ditaklukkan. Contoh tokoh dari peran umat Islam pada masa penjajahan siapa? Pangeran Diponegoro dan juga Teguh. Kemudian pada masa kebangkitan nasional, para pemuda yang belajar dari luar negeri itu kembali ke Indonesia dengan membawa semangat nasionalisme, kemudian membentuk gerakan yang bersifat nasional. Contoh tokohnya siapa? Bagus sekali. Berarti kalian masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalian tentunya masih ingat pula kemarin Bu Evi memberikan tugas kepada kalian. Apa tugasnya? Membuat laporan. Iya, membuat laporan tentang tokoh pahlawan nasional yang ada di daerah masing-masing. Sudah dilaksanakan? Sudah. Oke. Silahkan. Kalau sudah, silahkan diangkat tugasnya. Oke, berarti semuanya sudah mengerjakan? Sudah. Oke, bagus sekali. Kalau sudah, sekarang dikumpulkan ke depan. Saya minta tolong Mbak Binti, silahkan dikumpulkan. Bagus sekali anak-anak semua, semuanya mengindahkan apa yang Bu Evi sampaikan. Kalian mengumpulkan tugas dengan baik dan sudah saya terima. Kemudian setelah ini kita akan membahas materi kita yang berikutnya, masih tentang peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Kita akan fokus kepada pahlawan nasional. Nah, perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas dari peran tokoh umat Islam. Nah, pada saat itu ada masa yang namanya masa kebangkitan nasional, di mana pada masa tersebut masyarakat Indonesia mampu mengusir penjajah
penjajah dari bumi Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian tahu apa makna dari kebangkitan nasional? Ayo, siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mbak Sinta, apa makna kebangkitan nasional? Titik mula bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Oke, bagus sekali. Ada yang bisa menjawab? Menyatukan setiap keberagaman yang ada mulai dari ras, suku, budaya, dan agama. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang bisa menjawab? Iya. Cara mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang. Oke, bagus sekali. Adapun KD yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini yaitu tentang menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan, kemudian menilai peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ada banyak sekali tujuan, diantaranya yaitu menunjukkan sikap semangat juang yang tinggi, kemudian mengidentifikasi tokoh-tokoh pejuang, kemudian menganalisis peran perjuangan umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan, kemudian mampu merangkai tulisan para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk kepada video pembelajaran. Silahkan anak-anak mengamati video pembelajaran berikut ini. Tentara Inggris mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1940. Netherlands is Indies. Selain tentara Inggris, tentara Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration atau NICA juga ikut memboyong Inggris mendarat di Surabaya. Tentara sekutu datang ke Surabaya para pejuang Indonesia. Namun misi pasukan sekutu itu hanya berupa kedok saja. Sesungguhnya mereka juga punya maksud tersembunyi, yakni untuk membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Sejarah 10 November pada mulanya dipicu oleh insiden di Hotel Yamato pada 18 September. Setelah mengamati video pembelajaran yang ada di depan, kira-kira anak-anakku ada pertanyaan atau tidak? Ada, Bu. Oke, silakan Mbak Vida. Dari tayangan video tersebut terlihat sangat jelas perjuangan tokoh pahlawan nasional. Lantas apa yang bisa dilakukan untuk menghormati jasa beliau? Oke, bagus sekali pertanyaannya Mbak Wida. Nah, pertanyaannya adalah setelah melihat video pembelajaran tersebut, melihat bagaimana perjuangan tokoh pahlawan nasional, bagaimana cara kita untuk menghormati jasa para pahlawan. Jawabannya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, para pahlawan itu berjuang dengan jiwa dan raga. Apa yang ingin diraih? Iya, yang diraih itu adalah kemerdekaan. Maka dari itu, jagalah kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang kita dengan cara mengisi kemerdekaan tersebut dengan melakukan hal-hal yang positif. Bagi kalian seorang pelajar, kalian harus wajib untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jadilah orang yang sukses, bermanfaat, yang mana dapat membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, silahkan simak apa yang ada di depan. Apa makna dari pahlawan nasional? Tadi kita membahas tentang perjuangan para tokoh pahlawan nasional. Sekarang apa itu makna dari pahlawan nasional? Menurut UU nomor 20 tahun 2009, makna dari pahlawan nasional itu adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang berjuang dalam melawan penjajahan di wilayah yang sekarang itu menjadi NKRI. Yang mana beliau itu gugur dalam membela bangsa atau negara. Selain itu, makna dari pahlawan nasional itu bermakna ketika semasa hidupnya dia melakukan tindakan kepahlawanan yang mampu menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Kenapa kita harus menghormati jasa para pahlawan? Jawabannya jelas, yaitu karena jasa yang begitu besar yang dilakukan oleh para pahlawan kita sehingga kita bisa merasakan nikmat kemerdekaan seperti saat ini yang kita rasakan. Ayo jujur, nikmat merdeka atau ketika dijajah? Merdeka.
Perbedaannya sangat jauh. Ketika dijajah, kalian itu dipaksa untuk bekerja keras. Ya. Ketika kalian merdeka seperti ini, kalian bisa melakukan apapun, bisa belajar. Zaman dulu tidak ada yang belajar. Nah, berikutnya adalah tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia. Di antaranya ada siapa? Ada Umar, kemudian ada Durniadin, kemudian ada Pangeran Diponegoro, kemudian ada siapa lagi? Patimura, kemudian siapa? Kartini, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Pangeran Antasari, bagus. Ki Hajar Dewantara. Nah, iya, itu merupakan tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia. Berikutnya adalah teladan yang bisa kita ambil dari kisah pahlawan nasional Indonesia. Yang pertama adalah memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang kedua, yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, rela berkorban tanpa pamrih. Yang kelima adalah kebersamaan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Setelah ini kita akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Pada hari ini kita akan belajar dengan menggunakan media Pakapindo. Kemudian untuk metode pembelajarannya kita akan menggunakan TGT, Tim Games Turnamen. Bagaimana caranya? Caranya adalah setelah anak-anak terbentuk ke dalam beberapa kelompok, kemudian kalian akan maju ke depan mengambil kertas, satu kertas saja sesuai dengan warna kelompok kalian masing-masing. Di dalam kertas tersebut ada soal yang harus kalian jawab. Kalian harus hanya membacanya saja. Ketika bisa menjawab soal tersebut, langsung dijawab dan masukkan ke papan sesuai dengan warnanya. Begitu ya. Kalau kalian tidak bisa menjawab, silakan kembali kepada kelompok masing-masing, kemudian mencari jawaban bersama-sama. Dan itu dilakukan secara terus-menerus sampai soal yang ada di Doraemon itu habis. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, bagaimana? Anak-anak sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kelompok satu mana? Oke, kelompok satu. Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Oke, kelompok lima? Oke. Sekarang kita akan masuk kepada tim games turnamen, yang mana setiap perwakilan kelompok akan maju satu persatu menyelesaikan permasalahan yang ada di kantong Doraemon. Setelah selesai dijawab, kemudian dimasukkan kepada papan yang ada di depan kalian sesuai dengan warna masing-masing. Begitu ya? Are you ready? Ready. Oke, siapkan satu anak yang akan maju pertama kali. Sudah disiapkan? Sudah. 3, 2, 1, silakan maju ke depan. Segera. Hanya dibaca, kalau sudah tahu jawabannya langsung dijawab. Kalau belum tahu jawabannya, kembali ke kelompoknya, kemudian menganalisis bersama. Jawaban ditulis di baliknya kertas. Ayo, cepat ditulis di baliknya kertas. Jawaban ditulis di baliknya kertas.
depan kantongnya. Sekarang kita tinggal menganalisis jawaban dari tiap-tiap kelompok. Apakah jawaban kalian benar atau salah? Maka dari itu silakan perwakilan satu orang dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan sebagai perwakilan. Silakan. Kelompok, oke. Kelompok berikutnya. Silakan dicari soal nomor 1 terlebih dahulu. Saya butuh bantuan untuk menulis hasilnya. Silakan siapa yang mau jadi penulis hasil pada pembelajaran hari ini. Ada satu, silakan dicari satu. Oke, soal nomor 1, soalnya apa? Semuanya sama. Oke, soalnya adalah jawabannya ada di sini, Papa. Oke, pertanyaannya apa? Yang didasari adalah pendidikan organisasi olahraga. Jawabannya adalah untuk merasakan kita negara Islam di bumi Nusantara. Apakah negara kembali dengan cara berpikir dan akal betul dengan agama Islam? Dari saya dapat hijau. Oke, dari jawabannya ada 3. Kalau yang hijau, merah, biru, kuning. Oke, soalnya hijau, merah, 3. Soal bahasa cari. Pertanyaannya? Oke, jawabannya adalah oke, jadi kalau belajar dari itu bagi kita bahas nasionalisme, berjuang untuk baik kemerdekaan. Jawabannya seperti itu. Ya. Bahasa Islam. Oke, soal biru, dapat 3 dan 4. Pertanyaan nomor 3. Oke, dari ada cara untuk sejarah. Ya, untuk masyarakat sakti, untuk akan melakukan baca. Oke, hasil dari permainan tim games turnamen kali ini, hijau mendapatkan poin 28, ungu 29, merah 28, biru 27, kuning 27. Berarti pada permainan TGT kali ini pemenangnya adalah kelompok ungu. Mana kelompok ungu, angkat tangan. Nah, bagus sekali. Oke, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah menyelesaikan semuanya dengan baik. Setelah ini kita akan menyimpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita lakukan pada hari ini yang pertama adalah bahwa pada dasarnya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu tidak lepas dari peran umat Islam dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dibantu atau didukung oleh tokoh-tokoh pahlawan. Siapa saja tokoh pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Ada Pak Diponegoro, Leopold, siapa? Patimura, tadi ada yang ada di gambar. Raja Dewantara, Pangeran Antasari, Raden Ajeng Kartini, dan masih banyak tokoh yang lain. Berikutnya adalah teladan yang bisa diambil dari tokoh pahlawan nasional. Masih ingat tadi apa? 1. Iya, semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua teladan yang bisa diambil? Persatuan dan kesatuan. Yang ketiga? Cinta tanah air. Yang keempat? Tanggung jawab. Yang kelima? Kebersamaan. Oke, bagus sekali. Nah, setelah ini, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, bagus sekali. Bu Evi juga melihat pada hari ini kalian sangat ceria, kalian memiliki semangat yang bagus pada hari ini ketika memerankan game turnamen pada hari ini. Tadi Bu Evi melihat ada yang sampai lari-lari ketika mengambil soal, lari-lari ketika mengumpulkan soal. Itu menandakan bahwa kalian memiliki semangat juang yang tinggi dalam pembelajaran hari ini. Dan itu menunjukkan bahwa kalian bisa meneladani contoh teladan dari pahlawan nasional yang telah kita bahas pada hari ini. Oke, setelah ini anak-anakku akan Bu Evi bagikan post test dari hasil pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Setelah 10 menit kita bahas bersama-sama. Begitu ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
adalah C. Nomor 2 jawabannya adalah nomor 3 C. Nomor 4 A. 5 B. 6 B. 7 B. 8 B. 9 A. Terakhir A. Oke, bagus. Sekarang coba, Baby ingin tahu yang benar 10 angkat tangan. Oke, yang benar 9 angkat tangan. Oke, 9. 8. Tidak ada 7 6 5 4. Oke, berarti rata-rata benar 9 dan 10. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, naskah proses ini bisa kalian naskah tes post-test ini bisa kalian bawa pulang, kemudian bisa kalian gunakan untuk belajar di rumah. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan anak-anak mempelajari tentang peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Karena pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Kemudian siapkan bahan-bahan yang akan Bu Evi sampaikan, karena pada pertemuan yang akan datang kita akan menggunakan metode mind mapping atau peta konsep. Yang perlu disiapkan apa? Yang pertama adalah kertas manila warna putih, kemudian yang kedua adalah krayon atau pewarna. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada kurang lebihnya Bu Evi mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.